Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amir, stambuk D1011937. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako semester 5. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai keputusan tata usaha negara dalam objek sengketa peradilan tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara atau yang selanjutnya disebut KATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian KATUN di atas, dapat kita lihat bahwa unsur-unsur dari KATUN adalah: yang pertama di sini, keputusan itu memang harus tertulis. Namun, yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan lain sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara bersifat eksekutif. Yang ketiga, tindakan hukum adalah menimbulkan akibat hukum seperti misalnya surat keputusan kepegawaian. Nomor 4, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 5, bersifat konkret, individual, dan final. Dan nomor 6, memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang meliputi penetapan dan perubahan hak, kewajiban, dan kewenangan. Yang dimaksud dengan individual yaitu khususnya untuk hal tertentu saja. Misalkan keputusan tata usaha negara ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka keputusan tata usaha negara tersebut harus menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata tersebut. Yang kedua, konkret. Konkret ini bertujuan untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa, jelas dengan mengeluarkan keputusan tata usaha negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan, seperti pemberhentian si A sebagai pegawai negeri atau izin usaha bagi si B. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. Yang pertama, konkret. Konkret ini bertujuan untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan keputusan tata usaha negara agar dapat dilaksanakan. Seperti misalnya pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil atau surat izin usaha untuk si B. Nah, selanjutnya keputusan tata usaha negara bersifat individual. Individual artinya di sini bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Misalnya keputusan tata usaha negara ditujukan kepada orang tertentu, maka keputusan tata usaha negara harus menyebutkan nama seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Yang terakhir, keputusan tata usaha negara bersifat final. Keputusan tata usaha negara yang bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum, yang artinya keputusan tata usaha negara tersebut telah final. Dalam berperkara di peradilan tata usaha negara, banyak gugatan-gugatan yang ditolak di peradilan tata usaha negara. Mengapa demikian? Karena minimnya pengetahuan di masyarakat sekitar tentang apa saja sih syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terhadap di peradilan tata usaha negara. Mulai dari para pihak yang bersengketa, kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perkara, objek sengketa dari pengadilan tata usaha negara, cara-cara pengajuan gugatan, hingga hal-hal administrasi lainnya. Menurut Yuslim, unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara: yang pertama, penetapan tertulis; yang kedua, badan hukum atau pejabat tata usaha negara; terus yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara; yang keempat,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya konkret, individual, serta final, dan yang terakhir akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.